Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku hari ini? Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Oke, hari ini kita masih belajar di bab 3, pertemuan ketiga. Hari ini kita akan belajar mengenai perdagangan antar daerah atau antar pulau dan perdagangan internasional. Oke, kita mulai belajar ya. Nah, di pertemuan sebelumnya kita pernah membahas mengenai keunggulan komparatif. Masih ingatkah kalian apa itu keunggulan komparatif? Ya, ini adalah keunggulan suatu daerah dalam menghasilkan suatu barang dengan lebih efektif dan efisien, baik dari segi harga maupun dari segi kualitas. Nah, apa hubungannya keunggulan komparatif dengan materi yang akan kita pelajari hari ini? Nah, keunggulan komparatif ini yang nanti akan menyebabkan adanya perdagangan antar daerah maupun perdagangan internasional. Ini adalah contoh keunggulan komparatif yang antar negara ya. Contohnya seperti Amerika yang memiliki keunggulan di produk-produk komputer dan pertanian, sedangkan Korea Selatan memiliki keunggulan komparatif di alat listrik sehingga mereka akan terjadinya perdagangan internasional saling mengirimkan ekspor dan impor. Oke, kita sebelum masuk ke perdagangan antar daerah dan antar negara, kamu harus tahu dulu nih apa itu arti perdagangan atau nama lainnya adalah perniagaan. Perdagangan adalah kegiatan tukar menukar barang atau jasa berdasarkan kesepakatan bersama tanpa ada unsur pemaksaan. Jadi yang dinamakan berdagang adalah ada kegiatan tukar menukar barang. Apa yang ditukar? Yang ditukar adalah uang ditukar dengan barang atau jasa yang dibutuhkan. Nah, ini kenapa harus ada kesepakatan sini baik dari harga maupun jumlah barang yang akan didapat dan tidak ada paksaan antara penjual dan pembeli. Itu pengertian perdagangan atau perniagaan. Nah, karena kita tinggal di Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau, maka kita memfokuskan ke perdagangan antar pulau, atau di sini kita bisa katakan juga perdagangan domestik. Apa itu perdagangan antar pulau? Perdagangan domestik ini adalah artinya perdagangan yang diselenggarakan antar tempat atau antar wilayah yang masih berada di dalam negara yang sama atau masih dalam satu kawasan negara yang sama atas dasar kesepakatan bersama. Balik lagi ada kata-kata atas dasar kesepakatan bersama. Ini adalah contoh perdagangan antar pulau. Papua terkenal dengan menghasilkan emasnya, kemudian Sumatera dia juga banyak menghasilkan minyak bumi. Jadi apa yang terjadi antara pulau Papua dengan pulau Sumatera, saling terjadi perdagangan antar pulau. Di dalam perdagangan antar pulau atau perdagangan antar daerah itu ada karakteristik. Karakteristik itu penyebab utama suatu daerah bisa melakukan perdagangan antar daerah. Ini yang pertama adalah spesialisasi. Yang kedua, biaya produksi yang rendah. Yang ketiga, pertukaran barang. Yang keempat, harus ada saling kerjasama. Yang kelima, mengejar laba. Yang keenam, terarah pada konsumen. Yang ketujuh, kepuasan maksimum. Dan ke-8, transaksi sukarela. Ibu akan jelaskan secara singkat satu-satu ya maksud dari karakteristik perdagangan antar daerah ini. Yang pertama, adanya spesialisasi. Ini maksudnya adalah jika dalam perdagangan antar pulau itu bisa terjadi karena adanya spesialisasi suatu daerah dalam memproduksi komoditi tertentu. Contohnya misalnya kayak beras. Kalau kita mendengar kata beras di Indonesia, yang terkenal daerah mana sih dengan beras? Pasti adalah daerah beras Cianjur, karena yang dianggap paling enak dan paling bagus kualitasnya. Itu namanya spesialisasi. Suatu daerah menghasilkan suatu produk spesialnya.
Seperti misalnya telur asin yang terkenal dari Brebes, atau bawang juga terkenal dari Brebes, bawang merah. Nah, itu adalah namanya spesialisasi. Yang kedua, adanya perdagangan antar pulau itu dikarenakan adanya biaya produksi yang rendah. Suatu daerah bisa memproduksi suatu barang atau jasa dengan biaya yang lebih rendah sehingga menyebabkan kepuasan yang maksimal. Dalam ilmu ekonomi kita pasti menggunakan prinsip ekonomi, yaitu menggunakan biaya yang rendah tapi bisa memberikan kita kepuasan yang maksimal kan. Kemudian yang ketiga karakteristik tadi adalah pertukaran barang. Pengadaan barang yang tidak tersedia di daerah tertentu. Seperti di Indonesia, ada satu daerah yang tidak bisa menghasilkan suatu barang. Jadi dia harus melakukan perdagangan dengan daerah lainnya. Kemudian saling kerjasama. Nah, perdagangan atau pedagang itu bisa pindah dari satu tempat ke tempat lain. Itu alasannya karena ada saling kerjasama antar daerah. Lalu yang kelima, mengejar laba. Tentu saja kalau berdagang tujuannya untuk apa? Untuk mencari keuntungan kan. Yang kelima, terarah pada konsumen. Agar barang yang kita jual itu bisa laku dengan banyak, jumlah banyak, kemudian terus-menerus lakunya, maka seorang pedagang itu harus bisa, atau seorang produsen harus bisa menusi barang yang disukai atau yang diharapkan oleh konsumen. Selain yang sukai konsumen, barang tersebut harus bisa memberikan kepuasan maksimal. Kemudian yang terakhir, seperti tadi yang sudah Ibu jelaskan, dalam perdagangan itu harus yang ada namanya transaksi secara sukarela. Untuk berikutnya adalah tujuan perdagangan antar pulau. Yang pertama, memperoleh keuntungan. Ini sudah Ibu jelaskan tadi. Tentu saja seorang pedagang itu tujuannya untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan adalah selisih harga antara harga beli barang awal dengan harga jual, itu namanya keuntungan. Atau bisa juga alasannya adalah ingin memperluas jangkauan pasar. Contohnya misalnya tadi seperti beras Cianjur, pasti dia menghasilkan banyak beras dan dia tidak hanya menjualnya di daerah Cianjur, tapi dia bisa juga menjualnya sampai ke daerah Sumatera, daerah Kalimantan, Sulawesi, sehingga nanti dia mampu memproduksi barang yang jumlahnya lebih banyak lagi. Nah, ini namanya memperluas jangkauan pasar. Jadi tidak hanya menjual di satu wilayah saja, tapi memperluas sampai ke satu negara. Lalu ini adalah faktor pendorong perdagangan antar pulau. Kenapa bisa terjadi perdagangan antar pulau? Yang pertama adalah karena perbedaan faktor produksi yang dimiliki. Nah, kalau di sini misalnya contohnya adalah di Wonosobo, Jawa Tengah, itu kan karena daerah yang terkenal tanahnya yang subur, maka dia bisa mampu menghasilkan sayur-sayuran yang banyak. Sedangkan di daerah Gunung Kidul atau Yogyakarta itu kan daerah yang terkenal dengan tanahnya yang berkapur sehingga tidak cocok untuk ditanami sayuran, sehingga terjadi perbedaan faktor produksi antara dua daerah sehingga menimbulkan yang namanya perdagangan antar daerah. Lalu yang kedua, ada perbedaan tingkat harga suatu daerah. Mungkin ada beberapa daerah yang menghasilkan barang yang sama. Contohnya di sini adalah misalnya kayak duren. Duren itu tidak hanya di Sumatera, misalnya di Medan, tapi di Pulau Jawa juga ada kan perkebunan duren. Tapi karena yang di Sumatera itu lebih banyak perkebunannya dan harganya lebih murah, maka walaupun di Jawa ada, banyak orang Jawa juga tetap membeli durennya dari Sumatera. Nah, itu mengenai perbedaan tingkat harga di suatu daerah. Kita ke manfaat perdagangan antar pulau. Tadi Ibu sudah kasih contohnya, ada yang namanya menyediakan
alternatif alat pemuas kebutuhan bagi konsumen. Di sini maksudnya adalah dengan adanya perdagangan antar pulau, jadi konsumen itu punya pilihan-pilihan lain dalam mengkonsumsi suatu barang atau jasa. Tadi kan contohnya Ibu memberikan contoh kayak duren. Di Pulau Jawa juga ada perkebunan duren, tapi mungkin konsumen pengen nyoba ini duren yang tipe yang lain, jadi dia punya pilihan selain duren yang khas dari Jawa, bisa juga merasakan duren yang dari Sumatera atau dari daerah lainnya. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan produktivitas. Dengan adanya perdagangan antar pulau, maka pemasaran produk ini makin meluas, tidak hanya di satu wilayah saja, tapi bisa di berbagai daerah, sehingga produsen mampu meningkatkan hasil produksinya atau produksinya jadi meningkat, sehingga produktivitas ini akan naik jadinya. Nah, kalau produktivitas naik, maka yang berikutnya adalah memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Ini kan para produsen menghasilkan banyak barang kan. Kalau menghasilkan banyak barang, maka dia butuh banyak pekerja agar mampu menghasilkan banyak barang. Nah, ini adalah manfaat adanya perdagangan antar pulau. Kita sudah selesai membahas mengenai perdagangan antar pulau atau antar daerah. Berikutnya kita akan belajar mengenai perdagangan internasional atau perdagangan antar negara. Apakah itu perdagangan internasional? Nah, perdagangan internasional adalah hubungan kegiatan ekonomi antar negara yang dapat diwujudkan dengan adanya proses pertukaran barang dan jasa secara sukarela dan saling menguntungkan. Nah, ini bedanya internasional dengan antar daerah. Dia sudah kegiatannya antar negara. Perhatikan baik-baik, terutama yang di sini yang Ibu warnain bold atau Ibu tebelin. Yang dimaksud dengan perdagangan antar negara itu yang perlu kamu ingat adalah tidak hanya perpindahan barang dan jasa saja. Jadi kan kita taunya kalau dagang itu tukaran barang atau jasa ya. Nah, tapi kalau antar negara tidak hanya barang dan jasa, tapi suatu kegiatan dikatakan perdagangan antar negara jika yang pertama ada perpindahan modal melalui investasi. Biasanya di sini ada investasi asing yang masuk ke dalam negeri. Misalnya ada pedagang nih dari bukan pedagang, investor dari Amerika yang ingin menanamkan modalnya atau uangnya ke usaha di Indonesia. Nah, dia menanamkan modal itu bisa kita katakan termasuk perdagangan antar negara. Yang kedua, bisa juga perdagangan antar negara itu terjadi karena ada perpindahan tenaga kerja dari suatu negara ke negara lain. Perlu diingat di sini, ini adalah perpindahan tenaga kerja ya, bukan human trafficking. Jadi yang dijual bukan manusianya, tapi adalah tenaganya atau keahliannya. Misalnya nih, banyak orang-orang Indonesia, tenaga kerja Indonesia itu yang kerja di luar negeri kan. Nah, mereka kerja di luar negeri itu bisa kita katakan namanya perdagangan antar negara juga, karena sudah ada perpindahan tenaga kerja. Berikutnya, bisa juga dikatakan perdagangan antar negara jika terjadi perpindahan teknologi dengan mendirikan pabrik-pabrik di negara lain. Nah, ini contohnya misalnya di Indonesia itu kan kalau kamu perhatikan banyak banget perusahaan-perusahaan asing yang berdiri di sini kan. Perusahaan-perusahaan misalnya dari Jepang gitu, perusahaan-perusahaan elektronik, tidak hanya elektronik, ada otomotif dan lainnya. Nah, jika ada perusahaan asing mendirikan perusahaan di negara kita, atau mendirikan pabrik di negara kita, nah ini juga termasuk yang namanya perdagangan antar negara. Nah, bisa juga perdagangan antar negara itu jika ada penyampaian informasi tentang kepastian adanya bahan baku dan pangsa pasar. Jadi tidak hanya perpindahan barang, perpindahan uang, perpindahan tenaga kerja atau mendirikan pabrik, tapi adanya informasi mengenai suatu negara nih ternyata banyak bahan baku ya untuk produksi sesuatu, atau negara Indonesia nih ternyata konsumennya banyak, kita bisa jual barang
ke Indonesia. Nah, itu kan hanya informasi-informasi kan. Tapi informasi-informasi itu jika tersebar itu kan namanya data. Nah, data, ada penyampaian data seperti ini juga termasuk ke dalam perdagangan antar negara. Jadi Ibu tegaskan sekali lagi, yang dimaksud dengan perdagangan antar negara itu ada perpindahan barang, perpindahan modal, perpindahan tenaga kerja, mendirikan pabrik, dan penyampaian informasi. Kemudian ini yang membedakan antara perdagangan antar daerah dengan antar negara. Yang pertama, kalau perdagangan internasional itu berarti dia meliputi seluruh dunia. Karena internasional, maka mata uang yang digunakan itu adalah mata uang internasional yang disepakati bersama. Ada apa aja mata uang internasional nanti akan Ibu bahas. Kemudian karena ini adalah perdagangan internasional, maka hukum yang digunakan juga adalah hukum internasional yang bisa berlaku di semua negara. Kemudian barangnya pun kualitasnya lebih bagus, lebih tinggi, dan lebih diceknya tuh lebih teliti lagi, karena ini standarnya udah bukan standar SNI, standar nasional Indonesia, tapi sudah menggunakan standar internasional. Oke, berikutnya adalah aktivitas perdagangan antar negara itu meliputi dua hal, yaitu meliputi kegiatan ekspor dan impor. Kita akan bahas masing-masing. Yang pertama, ekspor dulu. Ini adalah kegiatan menjual barang atau produk ke luar negeri. Cara mengingatnya mudah ya. Ini kan ekspor, depannya exit, berarti kan dia mengirim barang ke luar negeri. Ekspor ini bisa dilakukan oleh perorangan atau bisa juga badan usaha. Orang yang melakukan kegiatan ekspor ini disebutnya dengan nama eksportir. Seorang eksportir mengapa melakukan kegiatan ekspor? Ini tujuannya biar dia bisa mendapatkan keuntungan. Alat pembayaran yang dilakukan dalam kegiatan ekspor ini adalah dengan menggunakan mata uang asing atau mata uang internasional atau mata uang luar negeri. Biasanya berupa bentuk dolar, bisa euro atau pound sterling, atau bisa juga emas. Itu hal-hal yang bisa berlaku dalam perdagangan internasional. Nah, jika kita banyak mengekspor suatu barang atau jasa, maka kita akan mendapatkan banyak mata uang asing ini kan. Nah, mata uang asing yang kita kumpulkan ini yang namanya nanti disebut dengan devisa. Jadi semakin banyak kita mengekspor itu semakin bagus, karena berarti kita akan dapatkan banyak devisa. Oke, ada ekspor, kemudian berikutnya adalah impor. Kalau impor ini kebalikan dari ekspor, berarti ini adalah kegiatan membeli barang dari luar negeri. Sama, ini bisa bentuk perorangan, bisa berupa badan usaha. Orang yang melakukan kegiatan impor ini disebutnya dengan importir. Kalau tadi ekspor menghasilkan devisa, sedangkan kalau impor kita kan harus beli barang ke luar negeri, maka kita yang malah menghabiskan devisa. Itulah kenapa selalu ada anjuran untuk kita mencintai produk dalam negeri, untuk kita berbangga dengan produk dalam negeri, karena semakin banyak kamu memakai produk-produk yang asal dari negara lain, berarti kamu sudah menghabiskan banyak devisa negara. Oke, itu perbedaan mengenai ekspor dan impor. Ini adalah komoditi ekspor dan impor Indonesia. Itu kalau ekspor ada migas dan non migas, jadi minyak dan gas bumi Indonesia dan selain minyak bumi dan gas Indonesia. Sedangkan kalau barang yang masih kita impor itu biasanya beras, walaupun Indonesia menghasilkan beras tapi masih kurang ya untuk konsumsinya. Kemudian ada obat-obatan, kemudian ada suku cadang, ada kapas, kemudian ada barang-barang modal lainnya seperti mesin, traktor, dan lainnya. Itu adalah komoditi ekspor dan impor Indonesia. Oke, untuk kamu lebih mudah memahami apa itu kegiatan ekspor dan impor, kamu bisa mengerjakan tabel 3.5 di buku paket halaman 161 ya. Kamu bisa cek yang mana. Ibu sudah menjelaskan betapa pentingnya kegiatan ekspor untuk suatu negara kan. Makanya setiap negara itu berlomba-lomba memperbanyak
produknya untuk dilakukan ekspor. Nah, termasuk Indonesia juga melakukan kebijakan-kebijakan agar kegiatan ekspor ini semakin banyak jumlahnya maupun jenis-jenisnya. Nah, ini adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah. Yang pertama, memberikan kemudahan kepada produsen barang ekspor. Jadi, kemudahan apa saja yang diberikan pemerintah kepada para produsen barang ekspor? Yang pertama adalah kemudahan dalam mengurus perizinan. Jadi, suatu barang sebelum diekspor itu kan harus mendapatkan izin-izin dari pemerintah. Nah, pemerintah itu mempermudah dalam melakukan pengizinan ini. Kemudian, selain mempermudah dalam mengurus perizinan, tapi pemerintah juga memberikan fasilitas kepada para produsen. Apa saja yang diberikan? Yang pertama, memberikan bantuan teknologi. Jadi dikasih alat-alat teknologi canggih biar bisa lebih banyak lagi dan lebih bermutu lagi kualitas barangnya. Bisa juga memberikan pelatihan bagaimana agar produknya bisa lebih inovatif dan lebih bersaing. Untuk yang kekurangan modal bisa juga diberikan bantuan kredit atau pinjaman dengan bunga rendah. Dengan melakukan kegiatan ini, maka diharapkan para produsen ini jadi lebih semangat lagi dalam produksi barang-barang ekspor. Kemudian barang ekspor dari Indonesia itu bisa bersaing dengan barang-barang ekspor dari negara lain. Ini tujuannya. Yang kedua adalah menjaga kestabilan nilai tukar rupiah terhadap nilai tukar asing, atau terutama di sini adalah dolar. Nah, sebelum para eksportir ini menjual barangnya ke luar negeri, dia tuh kan harus menghitung nih kira-kira dari biaya produksi, biaya transport dan lainnya, itu bisa dijual dengan harga berapa, apakah menguntungkan atau tidak. Jika nilai tukar rupiah ini tidak stabil, naik turun, atau nilai tukar rupiah itu melemah, sehingga sulit menentukan harga suatu produk, dan para eksportir ini jadi ragu untuk melakukan kegiatan ekspor karena takut rugi kan kalau nilai tukarnya tidak stabil. Maka salah satu hal yang dilakukan pemerintah adalah bagaimana caranya menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. Kemudian yang ketiga, membuat perjanjian dagang internasional. Nah, ini baik bagi pembeli maupun penjual. Untuk apa tujuannya mengadakan perjanjian ini? Biar ada yang namanya kepastian hukum dalam melakukan jual dan beli perdagangan internasional. Nah, eksportir itu dia mendapatkan perlindungan. Bagi importir, dia bisa menjual suatu barang sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Nah, itu adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah. Yang keempat, agar suatu barang lebih banyak dikenal di luar negeri, maka salah satu hal yang harus dilakukan adalah meningkatkan promosi, sehingga barangnya lebih banyak dikenal, lebih banyak lagi yang beli kan. Gimana cara mempromosikan suatu barang di luar negeri? Bisa dengan ada pameran dagang. Biasanya suka ada pameran dagang dari produk-produk negara lain. Nah, kita suka ikut juga. Ada festival olahraga yang sifatnya internasional, kita ikut buka stand-stand. Kemudian ada festival seni atau kegiatan lainnya. Nah, ini bisa dilakukan oleh perorangan, individu, oleh pihak swasta maupun dari pemerintah itu sendiri. Nah, contoh yang bisa dilakukan adalah ini ada namanya Pusat Promosi Dagang Indonesia atau Indonesian Trade Promotion Center (ITPC). Itu ada di negara-negara lain. Jadi kayak festival Indonesia memperkenalkan hasil produk-produknya ke masyarakat internasional. Nah, itu adalah kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah agar nilai ekspor kita terus meningkat. Faktor pendorong adanya ekspor yang pertama adalah keadaan pasar luar negeri. Maksudnya keadaan pasar di luar negeri di sini adalah berkaitan dengan permintaan dan penawaran dari berbagai negara yang berkaitan dengan harga pasar. Makin banyak permintaan, maka suatu eksportir itu makin percaya diri atau makin semangat untuk
melakukan kegiatan ekspor. Yang kedua adalah keuletan eksportir untuk menangkap peluang pasar. Selain adanya permintaan, para eksportir ini pun harus, maksudnya ulet di sini adalah dia harus bisa menangkap dan memanfaatkan peluang pasar. Jadi kira-kira pasar luar negeri itu trennya lagi apa ya, inginnya apa ya. Nah, para eksportir ini harus mampu membaca peluang tersebut. Lalu yang berikutnya adalah kondisi sosial ekonomi politik suatu negara. Ini juga mempengaruhi sekali dalam kegiatan ekspor. Misalnya suatu negara keadaan politiknya sedang tidak stabil, sering banyak kerusuhan, maka akan sulit melakukan kegiatan ekspor kan. Boro-boro untuk kegiatan ekspor gitu, pasti kan lebih fokus mengenai keadaan politik di negaranya. Ini adalah faktor pendorong ekspor. Berikutnya adalah manfaat dengan adanya perdagangan internasional. Jadi ini manfaatnya, yang pertama adalah kebutuhan setiap negara terpenuhi. Tidak semua negara itu bisa menciptakan barang atau menghasilkan barang yang dibutuhkan oleh warga negaranya, sehingga dia membutuhkan negara lain agar kebutuhannya terpenuhi. Atau bisa jadi juga suatu negara bisa memproduksi barang tapi nggak cukup untuk warganya. Misalnya tadi kan yang ibu kasih contoh kayak gula, beras. Indonesia bisa nggak menghasilkan gula dan beras? Bisa, tapi dengan warga negara Indonesia yang banyak sekali, kita tetap membutuhkan negara lain untuk mengimpor beras dan gula. Atau misalnya contohnya di sini adalah kayak mobil. Indonesia bisa nggak sih membuat mobil? Sebenarnya bisa, cuma kalau membuat sendiri itu akan makan biaya yang lebih tinggi. Jadi akan lebih praktis dan mudah kalau kita otomotif itu beli dari luar negeri. Kemudian adanya spesialisasi produksi. Jadi tiap negara itu punya spesialisasi produknya masing-masing, sama seperti tadi keunggulan komparatif ya, tadi kan yang Ibu bicarakan. Misalnya contohnya kayak kalau produk-produk tas mahal gitu, itu kan terkenalnya dari Italia, dari Prancis kayak gitu. Nah, itu namanya spesialisasi produksi. Kemudian penemuan teknologi baru. Dengan adanya perdagangan internasional, maka saingan makin tinggi dan makin ketat kan. Makanya menyebabkan setiap produsen atau setiap orang itu dituntut untuk melakukan inovasi atau menemukan teknologi baru yang dibutuhkan. Kemudian berikutnya adalah lahirnya tenaga-tenaga ahli. Dengan adanya perdagangan internasional ini, maka muncullah tenaga-tenaga ahli yang nanti bisa menimbulkan atau menciptakan teknologi-teknologi baru. Lalu sumber penerimaan devisa negara, seperti yang tadi sudah Ibu jelaskan, makin banyak ekspor, maka devisa penerimaan kita terhadap devisa negara juga makin banyak. Lalu terciptanya persahabatan antar negara. Ya, awalnya mungkin suatu negara kayak Indonesia sama Jepang mungkin awalnya hanya di bidang bisnis, di bidang ekonomi kerjasamanya, tapi lama-lama bisa meningkat kerjasama di bidang lain lagi, seperti bidang pendidikan, sosial, yang akhirnya mendekatkan antar negara jadi persahabatan. Lalu yang namanya perdagangan, pasti tujuan utamanya adalah memperoleh keuntungan. Nah, ini adalah manfaat-manfaat dari perdagangan internasional. Oke, berikutnya adalah faktor pendorong dan penghambat perdagangan internasional. Faktor pendorongnya dulu. Faktor pendorongnya itu adalah adanya perbedaan SDA maupun SDM. Ini yang menyebabkan perdagangan internasional. Contohnya misalnya cara mudahnya antara Indonesia sama Arab misalnya. Nah, Indonesia itu kan karena negara tropis, berarti kan punya banyak menghasilkan kayu. Sedangkan Arab karena dia negara gurun pasir, Timur Tengah, maka dia tidak memiliki komoditas kayu. Tapi misalnya di sana cocok dengan
kurma gitu. Nah, lalu apa yang terjadi antara Indonesia sama Arab? Terjadilah pertukaran barang atau perdagangan. Bisa juga tidak hanya SDA, bisa juga SDM. Contohnya misalnya dari negara Amerika yang memang jago di teknologi komputer, maka nanti akan ada pertukaran tenaga ahli. Jadi banyak orang-orang Amerika yang ahli di bidang komputer nanti bisa kerja di Indonesia karena Indonesia tidak memiliki banyak tenaga ahli di bidang tersebut. Nah, itu faktor pendorong yang pertama. Faktor pendorong yang kedua itu adalah perbedaan kondisi geografi. Ini tadi seperti yang Ibu contohkan, kayak Indonesia dengan Arab atau Indonesia dengan Eropa yang 4 musim, sehingga dia tidak bisa menghasilkan banyak rempah-rempah sehingga belinya bisa di Indonesia. Ini perbedaan kemajuan iptek. Nah, tiap negara itu punya kemajuan iptek masing-masing, sehingga misalnya seperti Indonesia itu masih banyak mengimpor produk-produk teknologi seperti komputer, otomotif, atau mesin-mesin itu dari luar negeri kan, itu karena terjadi perbedaan iptek. Kemudian bisa juga karena perbedaan kebudayaan dan gaya hidup yang terjadinya pendorong perdagangan internasional. Nah, contohnya misalnya di sini seperti Jepang itu kan terkenal dengan sushinya, dan sushi itu udah makanan internasional ya, udah semua orang biasa makan itu. Tapi ada beberapa mungkin olahan yang di Indonesia banyak restoran sushi, tapi untuk bahan-bahannya masih tetap harus impor dari Jepang. Nah, itu contoh perbedaan kebudayaan dan gaya hidup. Bisa juga karena kesamaan selera atas suatu barang. Misalnya contohnya di sini Jepang sama Indonesia sama-sama memiliki laut yang luas, tapi orang Jepang itu seleranya terhadap ikan itu konsumsinya lebih tinggi daripada orang Indonesia, maka banyak ikan-ikan di Indonesia itu juga dijual ke Jepang. Nah, itu contoh sama selera atau suatu barang. Itu adalah faktor pendorong. Berikutnya adalah faktor penghambat. Yang pertama adalah dalam perdagangan internasional pasti dibutuhkan uang sebagai alat tukarnya kan. Nah, yang jadi masalah itu kan tiap negara itu memiliki jenis mata uang yang berbeda-beda. Walaupun sudah ada yang namanya mata uang internasional, tapi nilai jual atau kursnya tiap negara kan beda-beda. Jadi kadang salah satu hal yang paling sulit adalah karena perbedaan mata uang ini, karena harus ngitung kursnya lagi. Kemudian yang berikutnya adalah adanya perbedaan peraturan perdagangan. Tiap daerah pasti punya peraturan masing-masing dalam menjaga produk suatu negara, proteksi namanya. Kemudian adanya perang suatu negara. Nah, jika suatu negara itu keadaan keamanannya dalam negerinya itu sedang tidak aman, maka sulit sekali untuk melakukan perdagangan dengan negara tersebut. Kemudian berikutnya adalah penghambatnya prosedur ekspor dan impor yang rumit dan lama. Seperti yang kamu tahu, ekspor dan impor ini kan antar negara, berarti kan cakupannya makin luas, dan tidak semua barang itu bisa disimpan dalam waktu yang lama, terutama kayak barang-barang organik. Itu kan pasti cepat membusuk, atau barang-barang yang tidak boleh kena cuaca yang ekstrim sehingga selama perjalanan tuh bisa rusak. Nah, ini merupakan salah satu penghambat ekspor dan impor. Lalu berikutnya penghambat adalah adanya organisasi ekonomi yang mementingkan negara anggotanya. Nah, sekarang itu kan setiap negara itu kayak saling bersekutu, terutama kayak negara-negara yang di kawasan yang sama. Misalnya contohnya kayak ASEAN itu kan ada yang namanya AFTA, ASEAN Free Trade Area. Nah, AFTA itu pasti akan lebih melindungi teman-teman atau negara-negara yang dalam organisasi tersebut. Jadi mereka lebih suka dagang itu sesama ASEAN. Jadi negara yang
di luar ASEAN itu sulit untuk masuk. Begitupun misalnya di Eropa ada Masyarakat Ekonomi Eropa atau MEE. Jadi mereka lebih suka melakukan transaksi itu sesama negara Eropa, sehingga negara yang di luar Eropa sulit untuk melakukan perdagangan. Nah, ini adalah salah satu faktor penghambat. Jadi kayak mereka membuat kubu-kubu atau geng-geng antar negara, sehingga lebih suka berdagangnya dengan negara yang satu organisasi. Berikutnya, ini untuk membedakan antara perdagangan antar negara dengan perdagangan domestik. Bisa kamu lihat dari peluangnya. Kalau antar negara lebih luas dibandingkan domestik. Kemudian adanya kedaulatan bangsa. Jadi kalau perdagangan domestik itu karena hanya satu negara, jadi kedaulatannya tidak akan terganggu kan, karena tidak melibatkan pihak asing. Lalu yang ketiga, penggunaan kurs tukar. Kalau tadi sudah Ibu jelaskan, kalau perdagangan internasional itu kurs tukar merupakan salah satu hambatan. Sedangkan kalau perdagangan domestik karena masih menggunakan mata uang yang sama, jadi sudah tidak memikirkan lagi yang namanya kurs tukar. Nah, ini secara terperinci perbedaan perdagangan antar daerah dengan antar negara. Kamu bisa lihat dari jangkauan wilayahnya. Kalau perdagangan domestik itu hanya satu wilayah negara, kalau luar negeri itu beberapa negara. Cara pembayarannya, dagangan dalam negeri hanya menggunakan satu jenis mata uang. Kalau dalam luar negeri itu menggunakan falas, menggunakan bermacam-macam jenis mata uang. Kalau perdagangan dalam negeri, sistem distribusinya bisa langsung karena kan masih satu negara, sedangkan kalau luar negeri itu sulit sekali untuk langsung. Jadi dia nggak bisa tuh dari produsen langsung ke konsumen, pasti harus melalui banyak orang. Kemudian peraturan yang berlaku kalau perdagangan dalam negeri, ya dia hanya peraturan satu negara. Tapi kalau perdagangan luar negeri, dia aturannya melibatkan beberapa negara, maka harus menggunakan peraturan internasional. Tingkat persaingannya perdagangan dalam negeri ini kurang ketat karena dia kan hanya saingan sesama produsen dalam negeri aja. Sedangkan ini jauh lebih ketat karena saingannya banyak orang, banyak lembaga. Kemudian biaya angkutannya lebih murah kalau domestik karena hanya satu negara. Kalau luar negeri ini pasti akan lebih mahal, apalagi kalau misalnya ingin cepat gitu kan, harus menggunakan pesawat, pasti akan lebih mahal. Oke, ini adalah cara mudah kamu membedakan perdagangan dalam negeri dan perdagangan luar negeri. Oke, sebelum Ibu akhiri, Ibu akan sedikit bahas tugas kita hari ini ya. Sudah Ibu share di GCR kelas kalian masing-masing. Ini Ibu buat bentuknya seperti tabel, tapi kalian boleh juga ngerjainnya dalam bentuk bukan tabel. Ini semua ada jawabannya di penjelasan tadi. Yang pertama adalah kamu menjelaskan pengertian perdagangan antar pulau sama perdagangan antar negara. Kemudian yang kedua itu sebutkan tujuan perdagangan antar pulau apa, faktor pendorong terjadinya perdagangan antar pulau itu apa. Kemudian yang ketiga adalah kamu sebutin 5 faktor pendorong perdagangan antar negara apa, faktor penghambat perdagangan antar negara apa. Kemudian yang keempat, kamu bedakan mengenai ekspor dan impor, bedanya itu apa. Terakhir ini mengenai perbedaan antara perdagangan antar pulau dengan perdagangan antar negara. Kamu sebutin dulu aspeknya apa, lalu sebutkan perbedaannya apa dengan antara pulau dengan perdagangan antar negara. Oke, ini tugas semua sudah Ibu jelaskan sebenarnya tadi materinya, tinggal kamu pindahin saja. Jika kamu bisa melakukannya dengan baik, maka bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Oke, anak-anakku semua, terima kasih atas perhatiannya hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat manfaat buat kita semua. Kita bertemu lagi Senin minggu depan di waktu yang sama dan di channel yang sama. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan
diberikan umur yang panjang sehingga kita bisa terus semangat dalam menuntut ilmu. Sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya.